Masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, tatanan pemerintahan pun mengalami perubahan, baik itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan budaya. Dan pada masa ini, mulai diberlakukan UUDS 1950. Dan hampir semua kabinet yang dibentuk merupakan second kabinet, yang artinya kabinet yang terdiri dari para menteri yang dipilih berdasarkan keahliannya. Dalam bidang politik, sistem pemerintahnya sistem parlementer. Menteri-menterinya bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, memiliki partai oposisi. Undang-undang yang dipakai Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir, yang mana kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang berintikan Partai Masyumi. Tokoh pendukungnya Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Insinyur Juanda, dan Profesor Sumitro Joyokusumo. Program kerjanya menggiatkan usaha ketentraman dan keamanan, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan, menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang, dan pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat. Tanggal 4 Desember 1950 dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Tetapi hal ini mengalami kegagalan, dan akibat kegagalan pengembalian Irian Barat ini menyebabkan muncul mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP nomor 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS. Kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Sukiman. Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951, diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Selanjutnya, kabinet yang baru terbentuk ini menyusun program kerja sebagai berikut. 1. Menasionalisasi The Java Bank, yang mana Java Bank adalah bank peninggalan pemerintah Belanda. Yang kedua, melepas 950 orang tahanan politik. Yang ketiga, penumpasan PKI dan paham-paham komunis. Yang keempat, keamanan akan menjalankan tindakan yang tegas sebagai negara hukum dan menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kelima, sosial ekonomi mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan para petani. Yang keenam, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang ketujuh, politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Dan kabinet ini pun tidak bertahan lama, karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen, termasuk dari Masyumi dan PNI sendiri. Dan masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya kabinet adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Merlin Cochrane yang isinya tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Acts atau MSA dan kegagalan dalam pembebasan Irian Barat. Kabinet Wilopo. Dalam menentukan personalia dalam kabinet, Wilopo mengupayakan satu tim terpadu sebagai second kabinet, sehingga secara bulat mendukung kebijakan pemerintah.
Pemerintah kabinet ini juga mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Apa saja program kerja Kabinet Wilopo? 1. Persiapan pemilihan umum. 2. Kemakmuran, pendidikan, dan keamanan. 3. Pengembalian masalah Irian Barat ke Indonesia. 4. Politik luar negeri bebas dan aktif. Apa yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Wilopo? Adalah 1. Terjadinya krisis ekonomi karena jatuhnya harga barang ekspor seperti karet, timah, dan kopra, sehingga kabinet harus melakukan penghematan secara drastis. Lalu berikutnya, munculnya gerakan separatisme dan provisialisme karena merasa tidak puas dengan perimbangan alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketiga, peristiwa tanggal 17 Oktober 1952 tentang menempatkan TNI sebagai alat sipil negara yang mengakibatkan terjadinya pembubaran parlemen oleh kalangan militer. Yang keempat, terjadinya peristiwa Tanjung Morawa, yaitu bentrokan antara petani yang menggarap tanah milik Deli Planter Vereniging tanpa izin dengan polisi. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI dan NU yang muncul sebagai kekuatan politik baru, sedangkan Masyumi memposisikan diri sebagai partai oposisi. Kabinet Ali ini diresmikan tanggal 31 Juli 1953. Adapun yang menjadi program kerja kabinet ini adalah 1. Melakukan persiapan pemilihan umum, pembentukan panitia pemilihan umum pusat tanggal 31 Mei 1954 diketuai oleh Hadi Kusumo dari PNI. Pemilu untuk memilih anggota parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Lalu apa yang menyebabkan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini runtuh? 1. Pada tanggal 24 Juli 1955 menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno karena masih terjadi kelanjutan kasus Tanjung Morawa. Yang kedua, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, korupsi semakin banyak, terjadinya inflasi yang sangat besar akibat kepercayaan rakyat menjadi semakin merosot. Tanggal 20 Juli 1955, NU menarik kembali menteri-menterinya dan diikuti oleh partai lainnya. Kabinet Burhanuddin Harahap. Ketika Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama formatur yang bertugas membentuk kabinet baru, yaitu Sukiman dari Masyumi, Wilopo dari PNI, dan Asaat dari non-partai. Kabinet baru tersebut bertugas untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah, yakni mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Namun ketiga tokoh ini yang mencapai kesepakatan menunjuk Muhammad Hatta, tetapi Muhammad Hatta tidak bisa karena dia sebagai wakil presiden. Akhirnya ditunjuklah Burhanuddin Harahap. Dan program kerjanya adalah 1. Memberantas korupsi dan mengendalikan inflasi. Kedua, mengembalikan kewibawaan pemerintah dengan mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 3. Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan
pada tanggal 29 September 1955 dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 4. Tanggal 28 Oktober 1955 melakukan pergantian Kepala Staf Angkatan Darat dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Apa yang menyebabkan Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang menyebabkan terjadinya ketidaktenangan bagi Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Tanggal 8 Maret 1959, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastro Amijoyo untuk membentuk kabinet baru. Dan kabinet ini merupakan koalisi 3 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Pengumuman resmi pembentukan kabinet pada tanggal 20 Maret 1956. PSI dan PKI melakukan oposisi karena kedua partai ini tidak dilibatkan dalam kabinet. Adapun program kerja dari kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah perjuangan mengembalikan Irian Barat. Lalu yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet ini juga melaksanakan politik bebas aktif serta pembatalan perjanjian KMP, karena dalam perjanjian KMP, Belanda banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran hasil perjanjian. Apa yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah 1. Dianggap mengabaikan pembangunan di daerah yang menyebabkan muncul gerakan separatisme. Kemudian yang kedua, terjadi perbedaan pendapat antara TNI dan Masyumi. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan second kabinet dengan komposisi Perdana Menteri Insinyur Juanda dengan 3 orang wakil, yaitu Mr. Hardy, Idam Khalid, dan Dr. Laimena. Kabinet ini memiliki tugas atau program kerja sebagai berikut. 1. Menyusun program kerja yang dinamakan dengan Pancakarya, yang isinya membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMP, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, mempergiat pembangunan. Apa yang menyebabkan Kabinet Juanda dibubarkan? Yaitu 1. Gagal mengatasi krisis dalam negeri. Yang kedua, terjadinya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan PRRI atau Permesta. Dan yang keempat, dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kesimpulan dari masa demokrasi liberal secara politik yang pertama, sistem pemerintahan yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yang mana sebenarnya sistem kabinet ini tidak sesuai dengan keinginan dari bangsa Indonesia. Sering terjadi pergantian kabinet yang diakibatkan oleh situasi politik yang tidak stabil. Jadi dengan adanya pemberontakan-pemberontakan di setiap daerah dan muncul pula mosi tidak percaya dari rakyat terhadap pemerintahan yang ada dalam menyelesaikan sejarah konflik-konflik yang terjadi. Pertama kalinya melaksanakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat atau Dewan Konstituante. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi masa demokrasi liberal yang kedua.